berjumpa lagi di channel Yuli Santono. Baik teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PU untuk materi aritmatika sosial ya, bab 7. Oke. Nah, di sini nomor 1 diketahui di supermarket ibu berbelanja sayuran yang terdiri atas kangkung, kubis, sawi, brokoli, cabai, bayam, buncis, dan lain-lain. Di sini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 macam. Dengan harga rata-rata 4.250. Kemudian ia menambah membeli wortel, harga rata-rata belanjaan ibu tersebut menjadi 4.350 per kilogram. Harga wortelnya berapa gitu ya. Oke, nomor 1. Jadi perlu kalian pahami dulu, materi awalnya itu kan rata-rata ya. Rata-rata itu adalah, karena ini ngomongnya berat, berarti jumlah berat sekian barang N dibagi N. N itu banyaknya barang ya. Jadi tadi kita tahu bahwa ada 9 barang ya. Kita hitung ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi rata-rata 9 barang itu adalah 4.250. Nah, sedangkan rata-ratanya 10 barang di sini, karena ditambah satu lagi wortel, itu jadi 4.350. Nah, kalau N dikalikan dengan rata-rata itu kan menghasilkan jumlah berat N barang ya. Jadi kalau 9 tak kalikan dengan 4.250, itu adalah berat 9 barang tadi atau 9 sayur tadi gitu ya. Jadi kalau ini saya kalikan berarti berat 9 sayur itu adalah 9 dikali 4.250 gitu ya. Nah, ini kalau dihitung itu adalah 38250. 38250. Nah, ini beratnya 9 sayur tadi. Sedangkan ini kalau tak kali ke sini juga itu kan menghasilkan berat 10 sayur. Berarti 10 kali 4.350 ya, 4.3500 gitu ya teman-teman ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Sehingga untuk nyari beratnya wortel saja ya, yang jelas ini tinggal dikurangi ya. 4.3500 tinggal dikurangi 38250, itu adalah berat wortelnya. Karena kan ditambahkan satu sayur tadi ya. Oke, ini kalau kita kurangi ketemunya adalah 5.250. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi di sini pahami konsep dasar rata-rata. Karena nanti yang muncul itu biasanya cuma kali silang aja. Sehingga jawabannya yang B. Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Di sini diketahui Dedi dan Ambar mendaftar sebagai peserta asuransi dengan besar premi sama. Ya, ingat premi itu potongan ya. Potongan bisa potongan gaji gitu ya. Jika untuk membayar premi gaji Dedi sebesar 1.500.000 dipotong 3% dan gaji Ambar dipotong 5%, maka gaji Ambar adalah titik-titik. Nah, ini kita bisa pakai perbandingan aja teman-teman ya. Jadi preminya, jadi berangkat dari preminya Dedi itu kan harus sama dengan preminya Ambar ya. Ini saya pelan-pelan jelasinnya biar paham ya. Nah, preminya Dedi itu kan 3% dari 1.500.000. Ya udah tinggal kita kalikan aja, 3/100 kali 1.500.000. Sedangkan preminya Ambar 5% dari gajinya Ambar. Nah, gajinya Ambar berapa kan gitu ya. Ini bisa tinggal dicoret, 5 coret sama 15 itu 3. Ini kalau dikali 9
900. Nah, itulah gajinya Ambar gitu teman-teman ya. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya untuk nomor 3, tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 2000 dan tarif selanjutnya 1500 per jam. Uangnya 6500 dapat digunakan untuk parkir selama, nah berarti kita nyari dulu 6500 itu kalau kita kurangi 2000 berarti kan sisanya 4500 ya. Nah, ini tadi 2000-nya itu sudah satu jam. 2 jam ya, setiap 2 jam ya. Kemudian 4500 tinggal dibagi 1500 karena per jamnya 1500. Ini dibagi 1500 adalah di 3 jam. Sehingga total parkirnya itu bisa 2 jam tambah 3 jam gitu aja ya. Total parkir bisa selama 2 tambah 3 jam yaitu 5 jam. Maka jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 4, bila Amir hanya membayar 85.000 dari seharusnya 100.000 untuk makan di rumah makan sehat, maka Amir mendapat potongan harga sebesar titik-titik. Nah, ini suruh nyari potongan harga ya. Potongan harganya kalau kita lihat kan 100.000 dikurangi 85 ya. Jadi cara pelan-pelannya gini, dikurangi 85.000 yaitu 15.000. Tinggal kita jadikan per persen, persentase potongan. Nah, tadi kan 15.000, jangan lupa selalu per awal ya. Per harga awal itu kan 100.000, tinggal dikali karena dijadikan persen kali 100% gitu ya. Sehingga ini tinggal coret-coret aja teman-teman, coret ya. Jadinya 15%, sehingga jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 5, jika 25% dari 40 sama dengan P persen dari 250, maka P-nya berapa? Ya udah tinggal digini aja ya, 25% dari itu artinya dikali. Dari 40 sama dengan P persen dari 250. Berapakah P-nya gitu ya. Ini karena sama-sama persen, persennya bisa dicoret teman-teman ya. Oke, ini sama-sama punya 0, nolnya juga bisa dicoret. Kemudian di sini ada 25, ada 25, sudah selesai. Berarti P-nya adalah 4, gitu ya. Sehingga jawabannya yang C. Selanjutnya untuk nomor 6, suatu persegi panjang mempunyai luas 120 cm persegi jika panjangnya bertambah 25% dan lebarnya berkurang 20%, maka luasnya menjadi titik-titik. Nah, kita jabarin ya, luas itu kan rumusnya P kali L. Nah, P kali L sendiri itu awalnya 120. Kemudian sekarang panjangnya bertambah 25% ya. Artinya kalau awalnya P berarti ditambah 1/4 P gitu ya. 25% itu kan 1/4 P ya. Jadi awalnya P, langsung aja kita ganti P ditambah 1/4 P. Ini saya pelan-pelan ya. Kalau langsungnya ini langsung tak tulis 5/4 P gitu. 1/4 P karena apa? Bertambah 25%. Kemudian L-nya itu berkurang 20%. Berarti awalnya L dikurangi 25%, kalau dijadikan pecahan biasa itu 1/5 L ya. Nah, ini sama dengan titik-titik gitu ya. Kalau kita hitung di sini ada 5/4 P, ini disamakan penyebut, ini ada angka 1 sebenarnya ya. Ini juga ada angka 1, kalau disamakan penyebut jadi 5/4 P dikali 1 kurangi 1/5 itu adalah 4/5 L
Nah, ini hasilnya sama dengan titik-titik. Oh, ternyata ini bisa dicoret, ini bisa dicoret. Kembali lagi jadi P kali L. Nah, P kali L-nya tadi 120, sehingga ketika panjangnya bertambah 25%, lebarnya berkurang 20%, ini kebetulan aja hasilnya sama dengan yang awal ya. Jadi hasilnya jawabannya yang C gitu ya. Selanjutnya untuk nomor 7, seorang pedagang kayu membeli 5 lusin kayu dengan harga 360.000. Pedagang itu lalu menjual kembali seharga 8.000 untuk satu kayu ya. Jadi langsung aja kita tulis di situ satu lusin. Ingat ya, berapa satu lusin? 12 ya. 12 kayu. Karena di situ ada 5 lusin, berarti total kayunya ada 60, tinggal dikali ya. Oke. Jadi 60 kayu itu 60 kayu ini dibeli dengan harga 360.000 ya. Kemudian dijual, ini beli ya, beli. Kemudian dijual 8.000 untuk satu kayu. Berapa persen keuntungan yang diperoleh pedagang? Nah, sekarang kita cari penjualannya. Penjualannya berarti totalnya kan 60 kayu ya, tinggal dikali satu kayunya dijual 8.000. Ini jadinya 480.000. Nah, berarti untung berapa nih? Untungnya kalau langsung dijadikan persentase teman-teman, untungnya kan ini dikurangi ini dulu ya, 120. Nyari persentase, ingat selalu per awal pembelian, 360.000 kali 100% gitu ya. Sehingga ini tinggal dicoret, ini juga dicoret, 1/3. Nah, 100 dibagi 3 itu adalah 33,33 terus ya persen, sehingga jawabannya yang B ya. Selanjutnya untuk nomor 8, biaya inap mobil di suatu gedung parkir adalah 48.000 per hari. Setiap tambahan jam berikutnya akan dikenakan tarif setengah dari tarif awal gitu ya. Jadi tambahan jam berikutnya itu berarti bayar 24.000 gitu ya. Kemudian seseorang menitipkan mobilnya selama 2,5 hari. Biaya penitipan yang harus dibayar adalah titik-titik. Oke, karena 2,5 hari berarti bayarnya per hari itu kan 48.000. Nah, di sini ada, kita tulis dulu aja ya, 1 hari itu kan 48.000. Nah, karena 1 harinya 48.000, di sini tertulis setiap tambahan jam berikutnya akan dikenakan tarif setengah dari tarif awal. Nah, berarti kalau 1 hari kan tetap ya, per jamnya itu bayar separuh. Berarti 1 hari berikutnya, 1 hari berikutnya itu ya bayarnya separuh dari ini gitu ya, 24.000. Nah, di sini karena 2,5 hari berarti yang setengah hari berikutnya itu berarti ya separuhnya ini ya, berarti 12.000. Nah, maka total yang harus dibayar ini tinggal ditambah semua teman-teman, jadinya adalah 84.000. Gampang ya, jawabannya yang C. Oke, selanjutnya untuk nomor 9. Bulan Januari harga barang 60 juta. Bulan Februari harga naik 10%. Selama bulan Maret harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%.
harga barang bulan Maret. Nah, ini kan artinya diskonnya double ya. Sama kayak ngitung diskon double. Jadi Januari itu kan 60 juta ya. Sekarang Februari karena dapat diskon bulan Februari naik 10% ya. Naik ya, berarti kan ngitungnya itu kalau ini 100%, jadinya langsung gini 110/100. Nah, ini langsung ngitung di bulan Februari itu harganya jadi berapa. Jadi langsung aja tambah 10%. Jadi 1 ditambah 10% itu jadinya 110%. Tinggal dikali 60 juta. Ya. Ini bisa dicoret-coret, nolnya coret 1, jadinya 66 juta. Gitu ya, teman-teman ya. Sehingga untuk bulan Maretnya harga barang bulan didiskon sebesar 10%. Nah, berarti turun 10%, gitu ya. Turun 10%. Berarti awalnya ini anggap aja ini 1 lagi, karena acuannya adalah Februari, kemudian diturunin 10%, maka bayarnya 90%, gitu ya, karena kita langsung nyari bayarnya. Oke, 90% dari 66 juta itu adalah ini coret-coret, ini coret lagi 1, 66 dikali 9 itu adalah 59400, gitu ya. Sehingga jawabannya yang A. Baik, selanjutnya untuk nomor 10, harga 4 bola dan 4 peluit 400. Jadi 4B tambah 4P itu sama dengan 400.000 ya. Ini bisa langsung kita sederhanakan, B tambah P kalau dibagi 4 semua itu adalah 100.000 gitu ya. Ini persamaan yang pertama. Kemudian harga peluit dan 1 botol minuman, berarti P ditambah 1 botol air minum. Air minumnya misalkan A, itu adalah 20.000 ya. Ini persamaan yang kedua. Jika diketahui harga 1 botol air minum lebih mahal daripada harga peluit, jadi A-nya itu lebih mahal daripada P, artinya A-nya lebih besar daripada P. Oke. Sekarang pertanyaan, manakah pernyataan yang paling sesuai dengan informasi tersebut? Nah, jadi kita bisa nyari harga satu persatunya ini dengan kemungkinan ya. Yang pertama, ini yang jelas A-nya lebih besar dari P. Oke ya. Karena P ditambah A itu sama dengan 20.000, berarti masing-masing nggak mungkin lebih dari 20.000 ya. Jadi P-nya pasti kurang dari 20.000. Yang kedua, A-nya juga pasti kurang dari 20.000. Nah, ini informasi-informasi yang kita dapatkan ya, teman-teman ya. Oke, kemudian B-nya gimana B? Nah, B-nya tinggal kita substitusi aja ya. B-nya itu bisa kita substitusi ke sini. Nah, jadi ini tadi kan kalau kita nulis P itu kan sama dengan 100.000 dikurangi B gitu ya. Nah, P-nya sekarang kita ganti dalam bentuk ini ke sini. P-nya bisa diganti 100.000 min B kurang dari 20.000. Nah, bisa ditulis seperti ini ya. Oke, sehingga kita dapatkan B-nya aja. Ini kalau tak pindah ke ruas kanan, ini yang ke ruas kiri, berarti 100.000 kurangi 20.000, 80.000. Sehingga kalau ini tak tulis gini, tak balik aja biar sama bacanya kayak yang lain. Kita punya informasi nih, B-nya harganya itu lebih dari 80.000. Nah, sekarang tinggal kita cek nih jawaban masing-masing yang sesuai dengan informasi ini ya. Yang A, harga peluit sama dengan harga bola. Peluit sama dengan bola, benar apa salah? Peluit sama dengan bola.
Nggak ada ya di situ ya informasi peluit sama dengan bola ya, berarti salah. Kemudian yang B, harga peluit lebih mahal daripada harga bola. Harga peluit lebih mahal daripada harga bola. Nah, kalau harga bolanya lebih dari 80.000, berarti yang pasti peluitnya kurang dari atau sama dengan 20.000 gitu ya. Harusnya bolanya yang lebih mahal daripada peluitnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi ini kan peluit itu 100.000 kurangi B. Sedangkan B-nya lebih besar dari 80.000, berarti peluitnya itu harganya lebih kecil daripada B gitu ya. Jadi ini informasi lagi. Jadi jawaban A salah karena ini, jawaban B-nya juga salah karena ini. Sekarang jawaban C, harga bola lebih mahal daripada air. Nah, bola lebih besar daripada P. Nah, ada nggak di sini bola yang menyatakan lebih besar daripada harga air? Nah, karena bolanya itu kan lebih dari 80 ya teman-teman ya. Sedangkan di sini airnya kurang dari 20. Ya yang pasti bolanya juga lebih mahal daripada air. Ya, berarti jawaban C-nya benar. Jadi ini penalaran kuantitatif itu memang harusnya gini ya. Oke, selanjutnya untuk nomor 11 ya. Baik, selanjutnya untuk nomor 11 teman-teman ya. Nomor 11 di sini diketahui ada 3 supir kendaraan umum membandingkan penghasilan mereka. Supir A ya mengangkut 11 penumpang per hari dengan tarif 10.000 per orang ya. Kemudian supir B menerima gaji harian sebesar 120.000 dan supir C mendapatkan gaji sebesar 785.000 per minggu. Nah, biar ini enak kita bandingkannya, kita cari aja per hari ya. Jadi sopir A per hari dapat berapa? Karena ngangkut 11 orang kali 10, berarti 11 kali 10.000 itu adalah 110. Nah, ini per hari. Yang B sudah diketahui gaji harian, berarti itu gaji sehari ya, 120.000 per hari. Nah, yang C karena ini 1 minggu, ya udah tinggal kita bagi aja ya, 785.000 dibagi 7. Nah, kalau ini kalian hitung nanti ketemunya adalah 142 ini per hari. Nah, ini sudah perbandingan per harinya semua teman-teman ya. Jadi manakah pernyataan yang paling tepat? Ya yang jelas yang paling besar kalau kita bandingkan adalah yang B ya. B itu paling besar, kemudian yang C, kemudian yang A. Nah, tinggal kita lihat aja. Gaji sopir A paling tinggi, salah. Gaji sopir A secara gaji sopir setara, ini harusnya bukan secara. Setara gaji sopir B, salah. Gaji sopir A lebih tinggi dari sopir B, salah. A lebih tinggi dari C, salah. B lebih tinggi dari C, benar ya. Sehingga jawabannya yang E. Baik, selanjutnya untuk nomor 12 saya skip ya teman-teman, nanti bisa dipelajari sendiri karena mirip dengan yang sebelumnya. Kita langsung masuk ke soal asli tahun 2023. Untuk nomor 13, di sini diketahui batu bata yang berhasil dicetak pabrik A adalah 400. Jika jumlah tersebut lebih rendah 20% daripada target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik, berarti kan 400 itu bisa diartikan sudah dikerjakan berapa teman-teman? Kalau mainnya persentase berarti targetnya itu kan 100% ya. Ini lebih rendah 20%, berarti 400 itu sebenarnya 80% dari target. Nah, yang berapa batu bata yang harus dicapai, berarti nyari targetnya ini, gitu ya.
Sehingga ini kalau dihitung 400 sama dengan 80/100 kali T. Kita nyari T-nya. Ini coret-coret. Ini bisa dicoret juga. Ini 1, ini 2. Ya. Ini coret lagi 2 sama 10, 1, 5. Terus kali silang. Jadinya 500. Gitu ya teman-teman ya. Jadi target sebenarnya adalah 500 yang E. Kemudian nomor 14. 1 liter harga bahan bakar C pada tahun ini lebih rendah 40% daripada 5 tahun yang lalu. Jika harga 1 liter bahan bakar C pada tahun ini 7.200, berapa harga 1 liter bahan bakar C pada 5 tahun yang lalu? Nah, ini sebenarnya mirip dengan ini teman-teman ya. Cuma teksnya aja diganti. Jadi 40% dari tahun lalu lebih rendah, sama kayak tadi. Berarti yang dikerjakan kalau 5 tahun yang lalu itu adalah 100%, berarti tahun ini cuma bahan bakarnya 60% karena lebih rendah 40%. Jadi jika harga 1 liter tahun ini 7.200 itu berarti yang sekarangnya berapa? 60% dari 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalunya saya kasih C ya, karena bahan bakarnya namanya C. Sehingga ini tinggal dihitung kayak tadi, 7.200 adalah 60/100 kali C. Coret-coret, ini bisa dicoret, 72 dibagi 6 itu adalah 12 ya. Tinggal kali silang, 1, 2, 0-nya 3. Nah gitu ya. Sehingga harga 5 tahun yang lalu adalah 12.000. Jawabannya yang A. Selanjutnya untuk nomor 15, di sini diketahui bahwa pendapatan A lebih rendah 30% daripada B. Ya. Jadi kalau ada kata-kata lebih rendah, terus ini pakai persentase teman-teman, berarti A-nya itu sebenarnya 70%, gitu kan ya. 70% dari B gitu ya, bahasanya cuma diganti lebih rendah 30% dari itu dikali ya. Berapa pendapatan B jika pendapatan A 2.100.000? Nah tinggal ini diganti 2.100.000 itu sama dengan 70/100 kali B. Kita suruh nyari B nya. Sama ini coret-coret, 7 sama 21 nya dicoret, 1, 3. Nah ini 300.000, 10-nya kali silang jadi 3 juta. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Maka jawabannya yang E. Selanjutnya untuk nomor 16. Sebuah toko pecah belah memberikan diskon 30% untuk semua jenis perabot. Jika harga selusin piring setelah diskon adalah 105.000, berapakah harga selusin piring tersebut sebelum mendapat diskon? Berarti nyari harga sebelumnya ya. Jadi harga setelah diskon itu kan dihasilkan dari ini ya. Karena pakai persentase berarti 100% dikurangi ini dulu, karena diskon itu sifatnya mengurangi ya. Berarti 70% tinggal dikali harga awal. Nah gini teman-teman ya. Jadi rumus singkatnya gini. Nah di sini diketahui harga setelah diskon berapa? 105. Tinggal kita tulis saja 105.000 itu sama dengan 70/100 kali harga awal ya. Harga sebelumnya itu kan harga awal ya. Kalau kita tulis A berarti ini tinggal coret-coret, 105 dibagi 7 itu adalah 15 ya. Berarti tinggal kali silang nih 10-nya ke sana. Berarti 150.000 itu adalah harga sebelum diskon. Jawabannya yang B. Untuk nomor 17, ini mirip dengan nomor 16 ya, sama persis soalnya. Jadi dapat diskon 20%, ini harga setelah diskon, yang ditanyakan harga awal.
Berarti sama kayak ini ya. Langsung aja kita substitusi ya. Substitusi seperti ini tadi, harga setelah diskon itu kan 240.000. Sama dengan, karena ini 20%, berarti harganya itu kan 80% ya. 80 per 100 tinggal dikali harga awal. Kita nyari harga awal ya. Ini coret, 8 coret sama 24 itu 3, 30.000 kali 10, maka hasilnya 300.000 ya. Jawabannya yang A. Baik, selanjutnya untuk soal yang terakhir nomor 18. Harga perhiasan emas 2 tahun yang lalu lebih murah 15% daripada harga perhiasan emas saat ini. Nah, ini tinggal dibalik ya sebenarnya ya. Kalimatnya dibalik-balik tapi intinya sama ya teman-teman ya. Jadi harga saat ini itu atau harga 2 tahun yang lalu gitu ya lebih murah 15%. Jadi kalau saya tulis yang lalu itu adalah 15% lebih murah, berarti harga sekarangnya itu adalah berapa? Harga emas tahun yang lalu 85% kali yang sekarang saat ini ya. Sekarang S gitu aja ya. Nah, di sini yang diketahui adalah 2 tahun yang lalu 34 juta. Itu sama dengan 85 per 100 kali saat ini. Nah, yang ditanyakan adalah saat ininya ya. Sama ini tinggal dicoret-coret aja teman-teman kalau bisa. 85 kalau dicoret sama 340 itu adalah ini 1, ini 4 ya. Jadi 400.000 kali 100. Jadinya berapa? 40 juta. Itu harga saat ini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, berarti jawabannya yang E. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.